Apa aja sih kebiasaan yang harus kita lakukan agar orang terobsesi dengan kita? Di sini gue punya contoh yang cocok banget buat kita pelajari, yaitu Atta Halilintar. Atta Halilintar adalah YouTuber Indonesia, aktor, penyanyi, dan pengusaha. Dia adalah YouTuber pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan Diamond Play Button. Hai, gue Akbar, dan di video ini gue akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara Atta Halilintar membuat orang-orang terobsesi dengannya. Sehingga pada detik video ini dibuat, Atta Halilintar memiliki 26 juta subscribers di YouTube. Dan diharapkan pada akhir video, kalian bisa mendapatkan pelajaran dan mencontoh hal-hal positif dari Atta Halilintar yang akan gue bahas di video ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Hal pertama yang gue mau bahas adalah energi antusiasme Atta yang menonjol. Jarang banget ya lo melihat Atta memulai pembicaraan dengan antusiasme yang rendah. Dan Atta sering sekali menunjukkan antusiasme bahkan dari awal di saat pembicaraan dimulai. Apa kabar semua? Selamat datang lagi di channel Halilintar, channel terkini bersama kreator hits di Indonesia, bro. Hai guys, selamat datang lagi di Marak Masak Raksasa untuk Rakyat. Kita sudah bersama Fuji dan Tori. Dalam atribut ini, penelitian menemukan bahwa antusiasme menyebabkan kepuasan hidup dan meningkatnya emosi positif. Sebaliknya, antusiasme dapat menurunkan energi emosi negatif dari seseorang. Masalah yang terjadi ketika lu gak antusias seperti Atta di video tadi adalah lu menghindari untuk memberikan impresi yang positif maupun negatif. Atau bisa dibilang lu akan mudah terlupakan karena tidak memberikan impresi yang stand out. Kita harus mengerti bahwa kebanyakan orang ingin melakukan obrolan yang seru. Jadi jika kamu ingin tidak membosankan dan menjadi seseorang yang mudah diingat, stop tidak terlihat antusias, dan jadilah orang pertama yang memberikan keseruan, seperti yang sering dilakukan Atta Halilintar. Ada Pipi. Pipi Anang Hermansyah, Azriel Hermansyah. Keren banget loh. Langsung 3 artis top ibu kota loh. Trik selanjutnya adalah buatlah ceritamu relatable untuk orang lain. Atau dalam kata lain, buatlah orang lain merasakan yang kamu ceritakan. Ini merupakan cara fantastis untuk membuat ceritamu menarik, dan Atta sering sekali melakukan ini. Walaupun ia YouTuber super sukses, tapi hal yang sering ia ceritakan adalah masa susahnya dahulu, yang memang pasti banyak banget orang yang bisa mengerti atau relate dengan cerita itu. Karena semua orang ya pasti pernah susah. Jadi mau kamu berada di industri YouTube ataupun enggak, pasti kamu bisa sangat merasakan cerita Atta ini. Karena aku udah 2 tahun juga di sekolah nggak bayar SPP. Ya udahlah, aku keluar dulu. Nggak bayar SPP, malah SPP-nya nggak terlalu mahal. Tapi karena lebih penting makan daripada bayar sekolah. Ya udah aku keluar, aku jualan SIM card. Kau berkorban. Berkorban. Dia menceritakan kisah sukses dia di YouTube dengan cara yang dipahami banyak sekali orang. Dan orang lain banyak yang melihat bagian dari diri mereka di Atta Halilintar. Makanya banyak sekali orang yang mengagumi dia. Bahkan, om gua tahu cerita dan perjuangan Atta Halilintar. Padahal dia nggak tahu YouTube sama sekali. Jadi ini sebuah trik yang sangat bagus untuk membuat ceritamu menjadi menarik. Dan Atta sering sekali menggunakannya. Aku jual SIM Sandwich, card. kalau nggak salah. Oh, Sandwich sama ya. SIM card. Ya sandwich di sekolah. Tapi tetap nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi keluar jual SIM card di terminal-terminal tuh di Malaysia. Oh wow, oke. Malaysia, aku 5 tahun di Malaysia. Masa susah aku banyak Malaysia. Aku sana jual-jualan di terminal. Mungkin kalau nggak ada ujian itu nggak jadi Atta Halilintar yang sekarang. Well, trik ini bisa diaplikasikan ke banyak jenis cerita. Tidak hanya kisah sukses saja. Mungkin kamu bisa cerita tentang pengalaman di saat kamu pergi ke tempat bagus di luar negeri yang teman-teman kamu belum pernah ke sana. Tapi agar mereka bisa kebayang dan merasakan ceritamu, kamu bisa menggunakan trik ini dengan memberikan pengumpamaan atau mendeskripsikan tempat-tempat tersebut menggunakan contoh tempat yang mirip di Indonesia yang temanmu pernah ke sana. Hal itu dilakukan agar teman-temanmu bisa ikut membayangkan dan relate terhadap perasaan kamu saat di tempat itu, sehingga ceritamu menjadi lebih menarik. Selanjutnya, salah satu aspek yang paling penting yang dimiliki Atta adalah gerakan tubuh yang mengikuti apa yang ia ceritakan. Hal ini sudah sempat gue bahas, yaitu pada video studi kasus Ariel Noah, di mana Ariel juga sangat kuat pada aspek ini. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika orang bersemangat tentang apa yang mereka katakan, gerakan mereka tuh secara otomatis akan menjadi lebih bersemangat juga? Tangan dan lengan mereka ikut bergerak, menekankan poin dan menyampaikan antusiasme. Tapi yang aku pikir dalam hatiku, ketika orang dapat itu senangnya minta ampun. Ketika aku lagi video call, selamat ibu dapat motor, ya Allah, aku udah kehilangan motor, ya Allah, aku mau beli motor ini udah nabung bertahun-tahun buat nganterin kue, nggak bisa sekarang dapat. Ada sains di balik hal tersebut. Kamu mungkin tidak menyadari hubungan ini sebelumnya, tetapi secara naluri, kamu merasakannya. Penelitian menunjukkan bahwa audiens cenderung melihat orang yang menggunakan lebih banyak variasi gerakan, dinilai sebagai orang yang hangat, menyenangkan, dan energik.
Gue juga pernah bahas tentang sebuah studi yang menganalisis pembicara TED Talks, di mana studi itu menemukan bahwa pembicara viral yang paling populer di TED Talks menggunakan rata-rata sekitar 465 gerakan tangan, yang hampir 2 kali lebih banyak dari pembicara yang paling tidak populer. Itulah alasan mengapa gerakan tubuh sangat penting. We're Indonesia, bro. Exactly. Kenapa harus, gue tuh suka sedih gitu loh, bro. Kenapa di Indonesia tuh orang seneng banget bikin drama yang ini lawan ini lawan. Kenapa harus semua tuh harus fight. Benar. Kalian bisa mempelajari hal ini dengan mulai membiasakan melakukan pantomim terhadap apa yang kamu bicarakan, dan juga mempelajari arti-arti gerakan tubuh jika kamu ingin cerita kamu menjadi lebih menarik, seperti yang sering Atta lakukan. Trik selanjutnya merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di percakapan pada umumnya. Kalau kalian sering merasa bahwa percakapan menjadi membosankan atau bahkan berhenti setelah kamu diberikan dan menjawab pertanyaan, kamu mungkin mempunyai kebiasaan untuk memberikan jawaban yang hambar, yang hanya terdiri dari 1 hingga 5 kata saja. Jawaban yang hambar tidak membuat orang yang mengajak ngobrol kamu mempunyai pertanyaan lanjutan, dan hal ini sangat dihindari oleh Atta. Ya tapi kan potensi. Lebih ke pride, karena ada orang subscriber banyak, view-nya kecil semua kayak oke, subscriber 4 juta, tapi view-nya misalnya 50.000, 100.000, 50.000. Paling sebulan dia dapat 5 juta, 10 juta. Kalau misalnya orang, bisa juga ada yang dapat UMR, istilahnya beli lighting aja kurang. Itu kan kita ngomong AdSense. YouTuber itu penghasilan paling besar itu adalah justru dari komersial konten. Memberikan jawaban yang hambar sering sekali terjadi, terutama ketika kita berbicara pada orang yang kita tidak kenal dengan baik. Hindari jawaban-jawaban pendek seperti ini. Ya, gue mau ucapin selamat nih Bro Arab dan tim Weird Genius atas hits terbarunya, yaitu adalah Hush. Yeay, Hush. Ini dia ya, Hush. Ya. Yang pasti ya, yang kita lihat ini, lu tuh nonstop banget viralnya katanya. Oh iya, Ini iya. bener nggak kalau itu? Menurut lu? Nggak tahu sih apa yang kita suka gitu. Kalau kita kebanyakan lihat gini kita akan lahir rasa cemburu, rasa nggak suka, rasa Oh ini. iya. Yang penting lihat orang bahagia, happy aja udah. Bener nggak kalau? Bener ya? Bener. Kalau kalian terbiasa memberikan jawaban pendek yang hambar, maka semua tekanan akan kamu berikan pada teman ngobrol kamu untuk terus menciptakan topik yang baru. Dan cepat atau lambat situasi akan jadi awkward, dan kalian akan berhenti ngobrol. Tentunya kalau hal ini terjadi, sudah pasti kamu akan meninggalkan impresi yang gampang sekali dilupakan oleh teman ngobrol kamu, karena obrolannya tidak menarik. Trik terakhir dari Atta adalah ia sering melibatkan orang lain dalam sorotan. Kita semua mengenal Atta sebagai orang yang mulai dari nol dan selalu memberikan impresi kerendahan hati. Studi menemukan bahwa kerendahan hati membantu membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan Atta selalu menunjukkan atribut ini dengan melibatkan orang-orang lain di lampu sorot yang ia terima. Atta milih Rizky Bilar yang waktu itu belum terkenal. Iya. Waktu itu orang juga bingung gitu, kenapa kok Rizky Bilar segala macam. Aku tuh persis banget habis Asyap Men, kelar syuting, viral. Aku memang seneng lihat teman sukses. Aku tuh bukan tipikal orang lihat orang sukses, aku iri. Dan gue mau mengingatkan bahwa memuji dan melibatkan orang lain bukan berarti merendahkan diri kita. Ini lebih ke menunjukkan humility. Kita tetap menunjukkan bahwa kita tuh hebat, seperti yang Atta lakukan di sini. Padahal yang benar tuh Atta Halilintar. Dan jangan lupa lo. Kalau subscriber, tapi kalau penghasilan aku tuh sekarang nggak nomor 1. Tapi selain menunjukkan bahwa kita itu hebat, kita juga ikut menarik orang lain ke atas dengan memberikan pujian. Menurutku Konten sekarang yang terbesar adalah penghasilannya, menurutku ya, nggak tahu bener apa nggak. Bisa Om Deddy, bisa Bang Baim, Ya. bisa Arafi. Penghasilan terbanyak di YouTube nomor 1 adalah misalnya Om Deddy Corbuzier. Percepatan subscriber sekarang ada di Bang Baim. Aku malah happy. Ya. Kerendahan hati adalah bentuk lain dari memberi kepada orang lain. Hal ini memungkinkan orang lain untuk merasa kuat di hadapan kita dan membangun kepercayaan diri mereka. Jadi ketika mereka bertemu kita, ya mereka otomatis akan jadi lebih senang dan positif. Dan ya, that's it dari video ini. Semoga untuk kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat orang terobsesi dengan kamu, bisa menemukan bahwa 5 kebiasaan dari Atta Halilintar yang tadi gue bahas, itu membantu bagi kalian untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Untuk kalian yang ingin request tema, ataupun selebriti, tokoh yang ingin dibahas, bisa request di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini ke depannya. Thank you, bye!